Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Kita Bahas. Nah kali ini kita nggak bahas panas surya, kita nggak bahas mendingan air panas, kita nggak bahas teknologi-teknologi lain. Yang kita bahas adalah teknologi untuk pengembangan ternak secara lebih efisien. Nah, di depan saya ada modul atau ada sebuah box yang sudah saya buat. Ini adalah sebuah penetas telur secara otomatis ya teman-teman. Ini adalah penetas telur secara otomatis yang kita gunakan untuk mengeramkan telur sampai menjadi anak unggas seperti itu. Nah, di dalam sana ada telur ayam kampung yang sedang saya rami menggunakan mesin penetas telur sederhana ini, tapi sudah otomatis teman-teman. Nah, apa keunggulan dari mesin penetas telur otomatis ini? Nah, teman-teman bisa melihat di atas ini ada termostat, kemudian ini ada controller untuk nanti controller ini fungsinya untuk mengatur gerakan daripada telur ini agar bisa berputar secara otomatis, dan humidity sensor di bawah ini ada sensor kelembaban humidity atau humidity begitulah. Nah, saya buka ya. Ini kapasitasnya untuk 25 butir telur. Nah, alat-alat apa saja di dalamnya? Nah, ada 2 buah lampu. Lampu ini menggunakan lampu bohlam kuning biasa. Masing-masing lampu ini memiliki wattnya 5 watt. Jadi totalnya duanya adalah 10 watt. Kemudian di belakang sana itu adalah motor servo AC. Jadi biasanya terdapat di kipas angin duduk ya. Kipas angin yang duduk itu untuk memutarkan bagian depannya menggunakan itu. Atau bisa juga dipasang di pajangan etalase toko-toko untuk memutar barang-barang pajangan. Nah, itu dia motor servo seperti itu. Motor servo AC ya, langsung ke listrik AC. Nah, dalamnya ada telur. Ini kapasitasnya untuk 25 butir telur. Di bawahnya ada tempat air. Nah, tempat air ini untuk menjaga kelembaban dari mesin netas telur ini agar kelembabannya sesuai dengan kelembaban yang dibutuhkan oleh telur-telur tersebut. Nah, jadi sistem kerjanya adalah untuk penetasan telur itu suhunya di rentang 37 hingga 38 derajat setengah. Jadi apabila di bawah 37 derajat itu resiko resistensinya gagal. Intinya gagal adalah telur akan gagal menjadi anak ayam, gitulah sederhananya. Nah, jadi di termostat ini karena keadaan terbuka, jadi kita tutup seperti ini. Suhu terendahnya adalah 37 setengah. Jadi dan nanti di suhu 38 derajat itu lampunya akan otomatis mati. Kenapa mati? Karena udah 38 derajat itu sudah cukup hangat bagi telur-telur. Jadi nanti dia akan mati dan menyala lagi di 37,5 derajat seperti itu. Nah, kenapa ini enggak mati? Karena tadi kan pintunya saya buka, jadi berubah total gitu suhu yang terdapat di dalamnya karena pintunya saya buka tadi. Nah, ini kan 37,2. Jadi nanti kita akan tunggu sampai 38 derajat.
dan lampunya akan mati. Jadi suhunya di kisaran itu 38 derajat atau 38 derajat setengah saja. Nah, sampai kita menunggu lampunya mati di suhu 38 derajat, di atasnya ini ada modul timer. Nah, ini akan mengatur telur itu bergerak menggunakan servo dalam tadi itu, servo di dalam sana selama 3 jam sekali. Nah, jadi setiap 3 jam servo itu akan bergerak memutarkan telur secara otomatis seperti induk ayam. Nah, ini udah 38 derajat ya teman-teman. Jadi dia mati karena suhunya tidak boleh lebih tinggi dari 38 derajat itu, karena akan lebih panas. Jadi juga akan mempengaruhi pada kesuburan dari telur-telur itu, akan berpengaruh deh. Jadi nggak baik juga bagi telurnya jika terlalu panas, dan nggak baik juga bagi telurnya jika terlalu dingin. Nah, untuk kelembaban itu sekarang di 63% kelembabannya. Menurut dari instruksinya, resistensi kelembaban itu dari 50 sampai 65% kelembabannya, berarti ini masih aman. Nah, sampai masa usia 21 hari atau 20 hari. Nanti di atas 20 hari sudah hampir menetas, nanti kelembabannya harus dinaikkan. Untuk menaikkan kelembabannya seperti apa? Nah, kita bisa memperbanyak lubang ventilasi ataupun menambah air ataupun menambah kain basah di bawahnya untuk meningkatkan kelembaban ini. Tujuan kelembaban adalah untuk menyiapkan telur yang pas pada suhu dan kelembaban untuk telurnya jadi lah, gitu aja lah sederhananya teman-teman. Telurnya jadi nggak gagal seperti itu. Nah, ini di suhu 37,6. jadi ketika lampunya mati, dia kan perlahan-lahan turun tuh suhunya sampai di 37,5, dia akan menyala kembali. Jadi selisihnya hanya setengah derajat Celcius. Nanti perlahan suhunya akan naik kembali ke 38 derajat seperti itu. Nah, ketika udah 38, nanti lampunya akan mati lagi. Nah, turun sampai suhunya turun ke 37 derajat setengah, maksud saya, maaf. Maka nanti lampunya akan menyala lagi. Seperti itu terus menerus dia. Nah, apa kendala dari mesin otomatis ini? Nah, kendalanya hanya satu, yaitu ketika listrik mati. Nah, ketika PLN mati, nah itu yang menjadi kendala terberat ketika kita menggunakan mesin penetas telur seperti ini, karena apabila embrionya sudah jadi, lebih dari 40 menit saja listrik tidak menyala pada mesin ini dan suhunya turun terlalu jauh dari 37,5 derajat tadi, maka embrionya akan mati dan gagal gitu, telurnya gagal untuk menetas. Nah, itu resikonya. Jadi untuk saya di rumah ini, antisipasinya saya menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kalau PLN mati, saya langsung nyalakan PLTS untuk backup dari mesin tetas telur ini. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman juga tertarik? Untuk biaya pembuatannya, tentunya harus kita beli adalah termostat seperti ini, timer, controller untuk servo di dalamnya tadi yang menggerak-gerakkan telurnya setiap 3 jam. Saya kemarin beli online, kalau nggak salah itu sekitar 260.000 untuk perangkatnya saja, tidak termasuk boxnya ya. Nah, tapi box dalam yang ini, untuk yang dalam ini sama servo, lampu dan sebagainya itu udah disediakan oleh penjualnya. Nah, jadi saya cuma bikin box luarnya saja,
bikin box luarnya dari papan atau kayu seperti itu. Kenapa saya gunakan kayu? Karena kestabilan suhunya lebih terjaga, karena kayunya kan cukup tebal nih. Nah, sekitar 2 cm, sekitar ya 2 cm lah tebalnya, jadi suhunya lebih stabil untuk telur-telur di dalam. Sedangkan kalau kita menggunakan triplek itu kan lebih tipis tripleknya, jadi suhunya itu bisa berubah sangat cepat seperti itu kalau kita menggunakan triplek yang tipis. Nah, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen-komen di bawah, misalnya proses bagaimana buatnya atau segala macam, silahkan nanti komen-komen saja di bawah. Sebelumnya, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa klik subscribe dan like. Nah, nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita meneropong telur ini, apakah telur itu embrionya bagus atau tidak. Nah, itu nanti akan ada di video berikutnya dengan cara yang sederhana bisa dilakukan di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.